Inilah kisah tiga pemuda yang bangga dengan nasabnya. Dalam kitab Al-Azkiyah, Ibnu Jauzi meriwayatkan kisah tiga pemuda yang sedang latihan memanah. Dua di antara mereka berasal dari suku Quraisy, sementara satu lagi adalah seorang budak. Pemuda pertama, keturunan Abu Bakar dan Talhah, memanah tepat sasaran. Dengan nada sombong ia berkata, "Siapa dulu? Aku keturunan dua tanduk." Pemuda kedua, keturunan Utsman bin Affan, juga memanah dengan hasil sempurna, lalu berkata, "Siapa dulu? Aku ini keturunan para syuhada." Kemudian giliran pemuda ketiga, sang budak. Ia memanah dengan hasil tak kalah bagus, lalu berkata, "Siapa dulu? Aku ini keturunan dari orang yang para malaikat bersujud kepadanya." Dua pemuda Quraisy itu terkejut dan bertanya, "Siapa orang itu?" Dengan tenang, budak itu menjawab, "Beliau adalah Nabi Adam." Kisah ini bukan hanya tentang kemampuan, tapi juga mengajarkan bahwa nilai seseorang tak diukur dari nasab, melainkan dari kebijaksanaan dan cara pandangnya terhadap asal-usul yang sejati. Kesombongan atas keturunan menjadi sia-sia jika tak disertai akhlak dan kesadaran diri. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah Rasulullah menghukum Ka'ab bin Malik dan dua sahabat tak diajak bicara 50 hari. Perang Tabuk penuh tantangan dengan cuaca panas dan jarak yang jauh. Ka'ab bin Malik terlambat menyiapkan perbekalan dan ketinggalan rombongan. Ia merasa bersalah karena tidak ada alasan yang dapat diterima untuk tidak ikut perang. Ketika Nabi Muhammad SAW menyadari Ka'ab tidak ikut, beliau bertanya dan Ka'ab akhirnya memilih untuk jujur mengakui kesalahannya. Nabi memutuskan untuk menunggu jawaban Allah dan memerintahkan agar Ka'ab dan dua sahabat lainnya diabaikan selama 50 hari sebagai hukuman. Meskipun tertekan pada hari ke-40, Nabi menambahkan bahwa Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya yang tidak ikut perang tersebut diminta untuk tidak mendekati istri-istri mereka. Ka'ab tetap menunjukkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada hari ke-50, Ka'ab berdoa kepada Allah, dan Nabi memberitahunya bahwa ampunan Allah telah turun untuknya dan dua sahabat lainnya. Ka'ab merasa sangat bahagia atas ampunan tersebut. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah ketika Abdurrahman bin Auf yang gagal menjadi orang miskin. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW, dikenal sebagai saudagar kaya raya yang dermawan. Namun, hatinya gundah ketika Rasulullah mengabarkan bahwa di hari kiamat, orang beriman yang kaya akan masuk surga lebih lambat dibanding orang miskin, bahkan selisihnya bisa 500 tahun. Sejak itu, Abdurrahman bertekad menjadi miskin. Ia menghamburkan hartanya untuk bersedekah. Suatu ketika, saat panen raya kurma dan harga kurma jatuh, Abdurrahman membeli seluruh kurma busuk dengan harga normal, berharap hartanya cepat habis. Namun, takdir berkata lain. Tiba-tiba utusan dari Yaman datang, menawarkan harga 10 kali lipat untuk semua kurma busuk itu. Ternyata, di Yaman sedang terjadi wabah, dan satu-satunya obat adalah konsumsi kurma busuk. Subhanallah, niat Abdurrahman untuk bersedekah justru membuat Allah melipat gandakan rezekinya. Kisah ini mengajarkan kita, siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, tidak akan pernah merugi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah Abu Dujanah, sahabat yang membuat Rasulullah menangis. Pada zaman Nabi Muhammad, ada sahabat bernama Abu Dujanah yang selalu pulang setelah salat tanpa menunggu Rasulullah selesai berdoa. Perilaku ini menarik perhatian Rasulullah, yang kemudian bertanya kepada Abu Dujanah mengapa ia melakukannya. Abu Dujanah menjelaskan bahwa ia buru-buru pulang karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekarangannya, yang bukan miliknya, tetapi milik tetangganya yang dikenal sebagai seorang munafik. Ia membersihkan pohon itu dan menyerahkan kurma tersebut kepada pemiliknya tanpa mengharapkan imbalan. Ia juga melakukannya agar anak-anaknya tidak memakan kurma yang tidak halal. Suatu ketika, ia mendapati anaknya sudah memakan kurma itu. Abu Dujanah segera mendatangi anaknya dan berusaha mengeluarkan kurma dari mulutnya. Namun anaknya menangis keras karena rasa sakit. Mendengar cerita tersebut, Rasulullah sangat terharu dan menangis, lalu membeli pohon kurma itu dari tetangganya untuk Abu Dujanah. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah Imam Abu Hanifah bungkam kaum ateis. Suatu hari, Imam Abu Hanifah bertemu dengan orang-orang ateis yang mengingkari eksistensi Tuhan. Beliau kemudian memberi contoh, bagaimana pendapat kalian jika ada kapal yang membawa banyak muatan dan melintasi samudera dengan gelombang tenang dan angin yang sepal-sepai. Namun tiba-tiba terjadi badai besar, dan anehnya kapal itu tetap berlayar tenang hingga tiba di tujuan tanpa ada nahkoda yang mengemudikannya. Masuk akalkah cerita ini? Orang ateis menjawab, tidak mungkin, itu tidak masuk akal, bahkan oleh khayal sekalipun. Abu Hanifah pun melanjutkan, kalian mengingkari kapal yang berlayar sendiri tanpa pengemudi, tetapi kalian mengakui bahwa alam semesta yang begitu teratur lautannya, langitnya, bintang-bintangnya dan burung-burung yang terbang berfungsi tanpa ada pencipta yang mengatur dan menciptakannya dengan sempurna. Mendengar argumen itu, orang-orang ateis bungkam tidak bisa berkata apa-apa. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Abu Hurairah dan berkah semangkuk susu.
Pada suatu hari, baginda Nabi Muhammad SAW menerima hadiah semangkuk susu. Beliau memerintahkan Abu Hurairah untuk memanggil Ahlu Suffah, sekelompok orang yang tinggal di sekitar masjid. Jika ada makanan hadiah, Nabi selalu membagikannya dengan Ahlu Suffah dan ikut makan bersama mereka. Pada saat itu, jumlah Ahlu Suffah mencapai 70 orang. Abu Hurairah merasa khawatir, apakah semangkuk susu itu cukup untuk semua orang yang akan dipanggil? Menurutnya susu itu hanya cukup untuk seorang saja, bahkan itu pun masih kurang. Namun, ia tetap menaati perintah Rasulullah. Setelah semua orang meminum susu, giliran Abu Hurairah tiba. Nabi memegang mangkuk dan berkata, "Tinggal kita berdua." Setelah Abu Hurairah meminum susu hingga merasa kenyang, barulah Rasulullah meminum sisa susu itu. Keajaiban terjadi, karena susu yang awalnya tampak sedikit, cukup untuk semua yang hadir. Subhanallah, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Abd Wad al-Amiri. Dalam perang Khandaq, umat Islam dihadapkan pada tantangan duel dari Amr bin Abd Wad al-Amiri, pendekar Quraisy yang sangat ditakuti. Saat Nabi Muhammad menanyakan siapa yang siap menghadapi tantangan itu, para sahabat terdiam karena gentar. Namun, Ali bin Abi Thalib yang masih muda dengan penuh keberanian maju menyanggupi. Meski Nabi mengulang tawarannya hingga 3 kali, tetap hanya Ali yang siap. Amr mengejek keberanian Ali, tapi saat duel berlangsung, justru Ali yang unggul. Setelah menyabet paha musuh, Amr pun tumbang. Dalam posisi menang, Ali sempat menghentikan aksinya ketika Amr meludahi wajahnya. Ia menahan diri agar tak membunuh karena amarah. "Aku tunggu hingga marahku reda, agar membunuhnya hanya karena Allah," jelas Ali. Akhirnya, Amr bin Abd Wad tewas, tapi bukan karena dendam. Kisah ini menunjukkan bahwa perjuangan dalam Islam harus didasari keikhlasan dan iman, bukan kemarahan atau ego. Ali memberi contoh luhur bahwa spirit ketuhanan harus menjadi landasan dalam setiap tindakan. Inilah kisah perasaan terpendam Ali terhadap Fatimah. Kisah cinta mereka hingga kini menjadi teladan dan sumber inspirasi banyak orang. Ali adalah sahabat Rasulullah SAW dan termasuk As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu golongan pertama yang memeluk Islam. Sejak usia 6 tahun, ia diasuh oleh Rasulullah dan Siti Khadijah dan tumbuh bersama Fatimah di rumah Nabi. Sejak kecil, Ali mengagumi Fatimah secara diam-diam. Ia menjaga perasaan dan pandangannya, meski hatinya begitu dalam menyimpan rasa cinta. Ketika dewasa, Ali memberanikan diri melamar Fatimah. Namun, keraguan menyelimutinya karena ia hanyalah seorang pemuda miskin. Keadaan makin berat ketika Ali mendengar Abu Bakar dan Umar lebih dulu melamar Fatimah. Meski merasa kecil hati, ternyata lamaran mereka ditolak secara halus oleh Rasulullah. Di tengah kebimbangan, seorang sahabat menyemangatinya, "Cobalah melamar, mungkin kaulah yang ditunggu Nabi." Dengan hanya bermodal baju besi dan sedikit makanan, Ali akhirnya memberanikan diri melamar Fatimah. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah rahasia amalan lelaki ansyur calon penghuni surga. Rasulullah SAW pernah berkata, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Tak lama setelah itu, seorang pria dari kalangan Ansyur lewat di depan para sahabat. Keesokan harinya, peristiwa serupa terulang, dan begitu pula pada hari ketiga yang membuat para sahabat penasaran. Salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin Ash, memutuskan untuk menyelidiki pria tersebut dengan menginap di rumahnya selama 3 hari. Selama menginap, Abdullah tidak melihat amalan spesial dari lelaki Ansyur itu, yang bahkan tidak melaksanakan sholat malam. Namun, setiap kali berbaring, ia membaca zikir dan takbir sampai waktu subuh. Selain itu, lelaki itu selalu berbicara baik kepada sesama. Hal ini membuat Abdullah hampir meremehkan amalannya, hingga akhirnya lelaki Ansyur mengungkapkan bahwa amalannya yang sesungguhnya adalah menjaga hati, tanpa rasa iri atau dengki kepada sesama muslim. Sebuah amalan yang sulit untuk dilakukan banyak orang, termasuk dirinya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah masuk Islamnya Hamzah paman Nabi Muhammad. Kisah masuk Islamnya Hamzah dimulai ketika Abu Jahal melewati Nabi Muhammad SAW di Bukit Syafa dan mencaci beliau. Nabi Muhammad hanya diam, meskipun Abu Jahal memukul kepala beliau dengan batu hingga berdarah. Seorang budak Abdullah bin Jadean yang menyaksikan kejadian itu kemudian memberitahu Hamzah, yang baru pulang berburu. Hamzah yang sangat marah segera menuju Abu Jahal yang tengah berkumpul dengan kaum Quraisy di Masjidil Haram. Hamzah menantang Abu Jahal. "Engkau berani mencela anak saudaraku padahal aku sudah menganut agamanya." Lalu, Hamzah memukul Abu Jahal dengan busur panah hingga wajahnya terluka. Tindakan itu memicu amarah dari Bani Makhzum, suku Abu Jahal, dan Bani Hashim, suku Hamzah. Namun Abu Jahal melerai mereka dengan mengakui bahwa ia telah mencaci Nabi Muhammad. Kejadian ini menjadi awal keislaman Hamzah, yang akhirnya menerima agama Islam setelah Allah memberi hidayah padanya. Subscribe ya. Inilah kisah bayi yang membantah doa ibunya. Seorang ibu sedang menyusui bayinya, lalu lewatlah seorang pria gagah dengan tunggangan dan pakaian yang menarik. Sang ibu pun berdoa, "Ya Allah, jadikan anakku seperti orang itu."
Namun, bayinya tiba-tiba melepas susunya, menatap pria itu, dan berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia," lalu kembali menyusu. Kemudian, lewat seorang budak wanita yang sedang dipukuli dan dituduh berzina serta mencuri. Ia hanya mampu berkata, "Cukuplah Allah sebagai penolongku." Mendengar itu, sang ibu berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti wanita itu." Tapi, lagi-lagi si bayi melepas susunya, memandangi wanita itu, dan berkata, "Ya Allah, jadikan aku sepertinya." Ibu yang bingung pun bertanya kepada bayinya, dan si bayi menjelaskan, pria yang tampak mulia itu sebenarnya sombong dan fasik. Sedangkan wanita yang difitnah itu sebenarnya suci dan sabar dalam menghadapi ujian. Maka, ia lebih memilih menjadi seperti wanita yang terzalimi namun dekat dengan Allah, daripada seseorang yang tampak mulia tapi penuh kesombongan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah dunia datang merusak akhiratku. Pada suatu masa, Gubernur Said bin Amr al-Jumahi diangkat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk memimpin Himyr. Saat Umar menawarkan gaji untuk Said, ia menolaknya karena sudah cukup dengan pemberian dari Baitul Mal. Tidak lama setelah itu, Umar mendengar kabar dari penduduk Himyr tentang kemiskinan Said. Umar pun merasa terharu dan menangis saat mengetahui bahwa Said hidup tanpa penerangan di rumahnya. Umar mengirimkan 1000 dinar untuk membantu Said. Namun, saat Said menerima uang tersebut, ia merasa dunia datang untuk merusak akhiratnya. Ia pun menolak uang itu dengan mengatakan bahwa itu adalah fitnah. Istrinya yang cemas bertanya apakah ada sesuatu yang buruk terjadi, dan Said menjelaskan bahwa dunia datang untuk menggoda mereka. Bersama istrinya, Said kemudian membagikan seluruh dinar tersebut kepada kaum miskin di Himyr. Itulah kisah Said bin Amir, seorang gubernur yang rela hidup miskin demi mendahulukan kepentingan rakyatnya. Semoga Allah meridainya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.